Terima kasih. Ya. Dan baca kita hari tadi, iaitu bacaan kita telah buat tadi di dalam bahasa Malaysia daripada Yeremia 29 ayat 11. Tapi saya akan baca juga di dalam bahasa Inggris oleh kerana kita ada tidak berapa paham dalam bahasa Malaysia, maka saya akan gunakan bahasa Inggris ya. I will also read in English. Jeremiah 29 verse 11. And the Lord says, "For I know the plan that I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future." Inilah firman Tuhan kepada kita pada tahun yang baru. Kalau kita lihat ya, bulan January ini di dalam Latin, January mananya tingkap. January is a window ya, dalam bahasa Latin. So, pada kemarin kita buka jendela itu dan kita pandang ke depan. Alright. Setelah kita pandang ke depan dan kita tahu apa yang telah berlaku di belakang, maka jangan buka lagi window itu. Kita tutup January itu, bulan itu, tahun itu. Maka kita melangkah ke tahun depan. We are seeing forward to the new year. But what God has planned for us in the new year? Apa yang Tuhan telah memberi rancangan kepada kita. Dia mengatakan dalam bahasa Malaysia ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang aku beri kepadamu, bukan untuk menyusahkan kamu. In English say, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Tuhan hendak memberkati kita, ya. Tuhan hendak juga memberi kita pengharapan, hope and a future. Inilah Tuhan yang beri kepada kita, ya, pada tahun yang baru. Oleh bagaimanapun, ini adalah firman Tuhan. Alright. Yang nanti yang masalah dia, kita tidak sampai kepada rencana itu ialah oleh kerana kita kena on the way kita pergi ke plan itu, kita menyalini plan itu, maka ada yang mengganggu kita, ada yang akan keluarkan kita daripada rancangan itu, yaitu daripada tarikan dunia ini, dosa-dosa ya yang akan menunggu. Right? God has a plan for you. Yeah, but you know, along the way, you also will be sidelined by those, the pleasure of this world and even the power of darkness. That's why you never reach. Alright, God has never a plan to harm you. Tidak ada Tuhan untuk menyusahkan kita, tapi Tuhan hendak memberkati kita dengan pengharapan dan juga dengan future, ya, yaitu masa hadapan kamu. Imagine seorang itu tidak ada harapan, dan tidak ada langsung pengharapan untuk dia, no future for him. Ya, I think orang itu susah ya. Tapi sebagai seorang Kristian kita mesti paham, Tuhan telah membuat satu rencana kepada kita. Oke, jangan biarkan kuasa-kuasa dunia ini untuk tarikkan kita daripada perjalanan kita. Ya, God has a plan for you, but sometimes we are sidelined by the pleasure of this world, so that we will not be able to reach that destination. Aku ingat dengan 2-3 hari ini, ya, saya keluarkan program dan saya beritahu bahawa pada hari ini kita akan bersama celebrate New Year, ya, dan kita juga akan mengadakan jamuan suci pada hari yang pertama dan tahun yang pertama. Dan saya lihat di dalam WhatsApp itu tidak ada yang kata tidak dapat, ya, tapi hanya berlakunya tidak dapat selepas lah, ya, kita sudah ada yang lain plan, ya, dan yang mengganggu kita. Itu maksud saya. God has a good plan for you. Ada rencana untuk kamu, tapi yang sedihnya kamu biarkan rencana itu di-sideline-kan. Kamu biarkan rencana itu dikeluarkan oleh kerana kehendak dosa dan juga tarikan dunia ini, right? Dan yang kedua, kita tahu sekarang bahwa Allah turut kerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Dalam Inggris mengatakan, we know that God, for those who love God,
things will work together for good. Alright? For those who are called according to His name. Tuhan memanggil kita dalam tahun ini. He gave us the plan. God has a plan. Tuhan ada rencana untuk kita pada tahun ini. Ya. Tapi dalam rencana itu bukannya senang ya. Bukannya senang. Kita akan melalui cabaran-cabaran untuk kita pada tahun ini. Berapa orang daripada kita ini? Berapa ikut kita mau tandu dia aku senang. Aku bisa rezeki. Semua macam-macam bisa magang. Alright? That is not true ya. Memang Tuhan hendak prosperkan kita, tapi cabaran tentang ada untuk kita. Tetap ada untuk kita cabaran itu supaya kita tidak dapat mengikuti Tuhan dengan sempurna. So that we will not be able to follow God. Yeah, because of those challenges that we have. God have a good plan for you. But the problem is, along the line, you will suffer because of this world. Rasul Paul ya, dia adalah seorang yang bukannya senang ya. Dia juga ada problem dengan kesehatan dia. Dia juga ada problem dengan tentangan banyak orang. Ya, dia juga ada problem sampaikan dia shipwreck. Ya, kapal dia mau tenggelam. Ya, tapi dia tetap dia beritahu, I want to go to Rome. Masa itu dia belum pergi Rome lagi. Bayangkan Paul ini, dia belum pernah pergi Rome, but he influenced the whole nation of Rome by his letter. Kemudiannya, lahirnya hidupnya, dia sampai ke Rome. Dia sampai ke Rome dengan cabaran yang begitu susah. Yes, he reached Rome at the end of the line, but he faced a lot of challenges along the line. But for those who believe in God, untuk kita yang percaya kepada Tuhan, keep going on. Pastikan kita ikut dan majukan dengan Tuhan ya di dalam tahun ini. Yes, kita akan menempuhi cabaran. But we will go on with the Lord. Amen. Yeah, we will go on with the Lord. Alright, yang ketiga, plan Tuhan untuk kita ya pada tahun ini tidak berubah. Do you know that God will never change? Tuhan akan tetap bersama kita, right? Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. God never change. Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam Malakai bagi 3. Ya, Nabi Malakai mengatakan kepada mereka, kalau Tuhan berubah, maka bangsa Israel tidak ada lagi dalam dunia ini. Keren. If God ever change, ya, the people of Israel will never anymore in the face of the earth. 700 tahun kita sudah dengar cerita ya. Sebelum Yesus dilahirkan, without Jesus dia ada. Negeri Assyria, bangsa Assyrian ya. Dan juga orang yang melindungi itu, semua ada serang. Untuk negara ini Israel. Bukan hanya mereka hendak serang, tapi mereka mau hapuskan bangsa Israel daripada bumi ini. Dan itu sampai sekarang juga kita dengar ya di dalam bagaimana rencana orang-orang yang sama negara di sekeliling Israel itu hendak hapuskan bangsa orang Israel. Karena kita dengar perang daripada Iran dan sebagainya. Dan yang last kali kita dengar Iran supplykan semua misil itu kepada Hamas, dan satu hari tembak sampai beribu biji supaya mau hancurkan negeri Israel. But God is there. Amen. Dan saya dengar, saya baca, I read in one paper, satu petikan dalam newspaper. Orang Hamas ini mengatakan, kami memang tumpu kepada sasaran, tapi malangnya di udara ada tangan yang divert ya pergi lain. Bisa mencanyak kita. Did you read that? Yeah. He said, while we shoot the missile to the nation of Israel, somehow there is hand in the air
that divert the target of the mission of Israel. Bayangkan, 700 tahun memang sudah rencana untuk hapuskan bangsa Israel. Sampai Yesus ada, sekarang 2000 tahun. Israel masih berdiri tegak, tetap. Mengapa dia? Tuhan tidak pernah berubah. Amin. God say, I will never let you destroy. I will uphold you, and I will make you a great nation. Ya, saya akan buat kamu sebagai negara yang kuat. Dan sekarang Israel adalah satu negara yang memberkati dunia, betul itu. Alright? Lihat kita punya handphone, bukan main canggih. Siapa yang buat itu? Dan juga ekspor daripada mereka, buah-buahan dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, nanti kita bedak tempat tidak dia pasir, you know. But God bless them, and they can not just bukan untuk makanan mereka saja, tapi dapat keluarkan ekspor. Itulah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga kita. Makanya apa kita ini? Allah Ta'ala nak kalah berubah. Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Plan dia memang kekal. Hanya yang berubah siapa? Kita sendiri. Ya. Mengubahnya kita improve ke Allah Ta'ala. Alright. God never change. Alright. Yang satu lagi, number 4. I have 7 point ya. Yang nomor 4 ya. I will instruct you and teach you the way that you should go. I will counsel you with my eyes. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, maka aku tunjukkan kepadamu. Yang penting ya, saudaraku, kita mesti dengar ke Allah Ta'ala. Titiah kajar ya. Alright? Titiah ke iriang ya. Ikutlah Tuhan yang menunjukkan kita jalan-jalan yang kita patut lalui. Alright? Tapi sedihnya ya, banyak Kristen mereka tidak dengar Tuhan. Mereka lagi suka dengar yang di luar itu. Ya. Saya ada keluarkan satu pengajaran di dalam WhatsApp. Saya ingat kamu telah menerima dalam minggu ini ya. Oke. Tuhan katakan di sini ya. Saya ingat dengan pasal itu, Maria dan Marta. Okay. Marta langsung tidak ada masa untuk Yesus. Bagus juga ya, nanti kita ingat secara manusia mana aja deh. Dia gago ke Yesus, kamari Yesus makai. Dia hendak pastikan Yesus ada makan. Itu Marta. Tapi Maria duduk mendengar firman Tuhan. Oke. Tapi sedihnya kita ini orang Kristen, pada hari Minggu kita suka dengan hiburan doa. Dan untuk kita pergi Kristen itu satu yang membosankan. Kalau pergi ke gereja, something that really make us bosan. Yeah, to hear the gospel being preached. I rather listen to the good hiburan outside there. Ya, banyak kerja yang lain. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, ikutlah, dengarlah firman-Ku. Saya akan tunjuk. Tuhan akan tunjuk kepada kita ya, melalui firman-Nya. God will instruct you the way you should go, according to His word in the Bible, not according to your own interpretation. Alright? God will instruct you where to go and what to do. Alright? If you listen to Him, kalau kita mendengar apa yang diiring dan ditunjukkan oleh Tuhan, maka kita akan selamat. Dan kita bukan hanya selamat, kita juga akan diberkati. Alright? But next one. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In English, say, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your way, submit to Him. Satu-satu yang kita dapat dalam pekerjaan kita atau dalam rancangan kita, rencana kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saya mengajar menantu saya ya, dari mereka ini. Hari ini dia pergi ke KL untuk melapor diri di Putrajaya, yaitu di Ministry of Health. Ya, saya beritahu dalam tugas yang Allah beri kepada kita itu,
Yang pertamanya, serah kepada dia. Isn't that correct? Commit to the Lord of His plan for your life. Ya, serah kepada dia. Karena dia yang akan memimpin dan akan memberkati, establish the work that you have committed unto Him. Ya. So we commit our yang ada pada kita ini kepada Tuhan. Pada macam saya sendiri, sekarang saya sudah bersara daripada pemerintah, ya, from the government service. Apa yang saya buat untuk Tuhan adalah saya serahkan kepada Dia. Supaya apa yang saya buat itu tidak hanya sia-sia. Amin. But will place. Remember that, ya. Tidak ada berkati untuk kamu kalau kamu tidak memberkati orang lain. Sometimes you like to be blessed. Alright, you like to be blessed. Kita suka diberkati. Tapi sedihnya kita tidak suka memberkati orang lain. Saya dengar dalam pagi ini, dalam WhatsApp saya. Tuhan dia beritahu, berilah saya rezeki tahun ini dan berikanlah saya banyak uang. Itulah harapan mereka kepada tahun yang baru. Rezeki dan uang. Tapi biarlah kita sebagai orang Kristen, Tuhan saya serahkan tahun ini kepadamu. Apa yang kamu beri kepada saya Tuhan, biarlah kamu akan membimbing saya. Macam saya sendiri, ya, sebagai seorang pastor atau evangelis, saya serahkan apa yang saya buat kepada Tuhan. Ya, dan saya tidak dapat buat dia sendiri. Okay? Dan awal pagi, masa saya bangun, ya, masa saya berdoa adalah selalunya dalam 4:30 sampai 5. Right after that, I continue to sleep again. Nanti dalam pukul 8 baru saya buka saya punya Alkitab, ya, baru saya membaca dan saya akan memberkati dia di dalam bahasa saya sendiri, itu dalam Iban. And after I read, then I will journal it in Iban according to what the Lord give me the understanding, inspire me, and I believe with what I'm doing, I bless many, yeah, through the ministry. Alright, and dalam penghujungan tahun ini banyak yang mengatakan kepada share lah kepada saya, syukur kepada Tuhan, ya, kerana daripada layananmu, pastor, sangat-sangat diberkati. Alright, saya betul-betul memberi satu kehidupan untuk saya dan menyedarkan saya. You see, ya, ini bukan saya, ya, but the Lord. Apa yang kita buat, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati orang lain. Macam saya tadi, saya diberkati oleh Tuhan dengan saya diberkati oleh Tuhan dengan this gift, ya. Ini apa the gift ini, ya? Anugerah. Yes. Saya diberkati oleh Tuhan oleh anugerah ini. Dan pastikan saya tidak mau simpan untuk saya. Namanya dia aku nanti menyimpan semua tidak jalan talang. Aku jalan gemuk, betul, ya. Biarlah kita kalau ada anugerah, ya, daripada Tuhan memberkati orang lain. Right? Next one. Ya, ini yang saya beritahu tadi. I share this, saya kongsikan ini dengan menantu saya dan anak saya, yang mana akan besok mereka akan resume, ya, mulakan tugas mereka yang baru. Alright, saya beritahu kepada mereka yang sebagaimana saya beritahu tadi. Commit your work to the Lord and your plan will be established. Amen. Serahkan perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana itu. Kadang-kadangnya kita manusia pandai membuat rencana. A lot of plan. Yeah. And my wife always remind me, remember, you don't plan ahead of God. Eh? Kalau kita ada plan, kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Biarlah Dia yang memberkati rencanamu untuk kemuliaannya. Bukan untuk saya sendiri. Alright? Kalau saya buat ini untuk saya sendiri, maka yang binasa ialah saya sendiri. Biarlah Tuhan
gunakan apa yang ada kepada kita. God will use what He has given you to bless others. That is very important, right? Okay, next one. I think the last one. Yeah. Actually, before this one, sebelum ini, believe it then, never mind. Itu yang mana yang dibaca oleh Patrick Sim tadi ya, yaitu 1 Korintus bagi 2 ayat 9 mengatakan, but it is written, what no eye hath seen, no ear hath heard, no heart of man imagine what God has prepared for you, those who love Him. Tuhan akan sebagaimana dituliskan, yang kita tidak boleh nampak, lihat, kita tidak boleh dengar, dan kita tidak mengetahui, ya, dan luar daripada expectation kita. Maka Tuhan akan memberkatimu yang kamu tidak tahu. Amin? You get me or not? Saya ada masalah interpret dalam bahasa ya. It's like, what God has prepared for you, those who love Him. But it is written, no eye have seen, no ear have heard, no heart of imagine what God want to give you in the coming year. I think this is very beautiful, Patrick. Alright? Yes. Betul ya? You tidak dapat imagine dia. Nama na utai kabri Tuhan aku rezeki ne. Bumay kini aku boleh duit may lagi. Itu yang kamu imagine. Itu betul tidak? But God will bless you what you don't imagine. You cannot imagine. Kamu tidak dapat. Imagine kan dia. Tuhan akan memberkati kamu. Alright? Wonderful, the word of God. Yeah? Alright, the last one. The heart of man planned his way, but the Lord established his name. Kita boleh buat rancangan demi rancangan, tapi Tuhan yang akan memberkati kita. Tiap-tiap langkah kita, Tuhan yang akan memberkati kita. Dan itulah yang kita sebagai seorang Kristen, ya. Untuk saya readkan daripada mula dia, ya, very fast, very cepatnya saya akan bagi tahu. Tuhan ada rancangan untuk kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberkati kita dan memberi kita memberi kita hope, pengharapan, dan juga memberi kita future, ya. Dan kedua, apa yang Tuhan beri kepada kita dalam tahun ini, ingat, kita akan melalui cabaran-cabaran. Right? Kalau kita belajar sedikit di dalam manajemen, that's why when you make plan, you must have plan B, plan C. Yeah, because your plan may not go well in the first one. Then you go to plan B, plan C. Right? So, kita tahu di dalam rancangan ini kita akan menempuhi masalah. Ya, but untuk kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita sampai ke penghujungan, ya, di mana kita akan jumpa dan memberkati Dia. Ketiga, Tuhan tidak pernah berubah. God never change. Hallelujah. I imagine kalau Tuhan berubah, bagaimana hidup saya? You ever realize that? Nah, imagine kan? God never change. And He never lie. Satu yang Tuhan tidak dapat buat, play juga, Tuhan tidak dapat buat. That is lie. Tuhan tidak boleh bohong. Dan juga Dia tidak berubah. Okay? Yang keempat, Tuhan akan menunjuk ke kita jalan-jalan yang kita perlu lalui. Remember ya, listen to God. Dan ikutlah kehendaknya. Percayalah kepada Tuhan yang 5. Percayalah kepada Tuhan dengan habis segenap hati kita. Dan serahkan apa yang kita hendak buat kepada Dia. Ya. Yang keenam, commit your work to the Lord. Serahkan kepada Dia, maka Dia akan menetapkan dia. Ya, Dia akan menetapkan dia. Sebagaimana saya bagi tahu dengan menantu saya, Bini Michelle, ya, kamu pergi sana. Sekarang dengan this category, hopefully coming back you will get a better, that's what they always do. But I said,
Commit to the Lord. Only Him can establish it. Everything, kalau itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Alright. Sebagaimana juga dikatakan, Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kita tidak boleh lihat, kita yang tidak dengar, dan kita yang tidak paham. Tuhan akan memberkati kita. Yang last sekali, kita hanya boleh merancang, tapi Tuhan yang mengatur langkah kita. Nah, itulah firman-Nya untuk tahun ini. Remember ya, January is a window. You open the window, you look forward, apa yang Tuhan hendak bagi kepadamu dalam tahun yang akan datang ini. Lepas itu, close the door. No more 2022. Amin. Tapi sekarang kita 2023. Dengan penuh pengharapan dan kepercayaan, dan kita serahkan semua plan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.